Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali ya. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita serial TV Angling Dharma. Di episode sebelumnya, di mana terdapat 3 siluman serigala yang menyusup ke arah Kedaton, dan mereka mencoba untuk menculik Putri Sekarwangi, yaitu permaisuri dari Prabu Angling Dharma. Mereka bertujuan untuk membalas dendam kepada Prabu Angling Dharma, yang mana mereka akan membunuh Putri Sekarwangi. Mampukah mereka melakukannya? Tonton videonya sampai selesai. Sebelum ke alur cerita, bagi yang belum subscribe dulu ya, biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel Sobat YouTube. Cerita di episode 11 ini diawali dengan keberhasilan dari 3 siluman serigala untuk menculik Putri Sekarwangi. Para emban Tuan Putri yang mengetahui bahwa Tuan Putri diculik, mereka segera lapor kepada Prabu Angling Dharma. Prabu Angling Dharma pun mengutus Patih Batik Madrim untuk menyelamatkan Tuan Putri. Maaf Gusti Prabu, hamba mohon diizinkan untuk bertindak. Mereka pasti orang-orang yang menaruh dendam kepadaku, Kakang Madrim. Aku curiga ini perbuatan siluman serigala. Gusti Prabu masih ingat di mana sarang mereka? Kalau tidak keliru, di Bukit Gua Siluman, dekat perbatasan dengan Linggapura. Kalau begitu, hamba pamit Gusti Prabu. Aku segera menyusul Kakang. Katiwana dan Mayuda ikut aku, yang lain berpamitan. Rupanya siluman itu masih menaruh dendam kepadaku. Selanjutnya, kita menuju tempat persembunyian dari 3 siluman serigala, di mana mereka menyekap Putri Sekarwangi. Batik Madrim yang diutus oleh Prabu Angling Dharma berhasil menemukan tempat persembunyian siluman serigala tersebut. Pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Batik Madrim mencoba mengalahkan mereka, tetapi Batik Madrim lengah dan terkena teluh dari siluman serigala. Saat Batik Madrim tidak sadarkan diri, datanglah Prabu Angling Dharma. Pertarungan antara siluman serigala dan Prabu Angling Dharma dimenangkan oleh Prabu Angling Dharma. Setelah mengalahkan siluman serigala, Prabu Angling Dharma menyelamatkan Batik Madrim dari teluh. Dan akhirnya Batik Madrim dan Putri Sekarwangi pun selamat. Telah menghirup serbuk pemunah pikiran Kisana. Sekarang terimalah tunanganku.
Kakang sudah siuman. Adi Prabu, apa sebenarnya yang terjadi? Dan kemana siluman-siluman serigala itu? Kakang Pati hampir saja terkena tenung. Untung Gusti Prabu datang. Siluman-siluman itu sudah tewas, Kakang. Beralih ke scene selanjutnya, kita menuju ke negeri Kembang Jenar, di mana Aditya dan Galuh sedang menyusun rencana untuk mengalahkan gerombolan Guragada. Karena Guragada menipu dan membuat rakyat di negeri Kembang Jenar semakin menderita, Guragada meminta uang keamanan yang sangat tinggi kepada rakyat, yang mana dia sendirilah yang membuat kerusuhan. Dia mengerahkan anak buahnya untuk melakukan hal itu. Ki Kulur pasti telah merahasiakan sesuatu pada kami. Siapa sebenarnya sampean? Sepertinya waktu membuat perhitungan sudah tiba. Kita harus bergerak lebih terbuka sekarang. Nanti dulu. Saya tidak mau ikut. Kalau Ki Kulur tidak menceritakan, bagaimana? Dan siapa Ki Kulur sebenarnya? Sebelum komplotan Brahmacora pimpinan Guragada itu menguasai Kembang Jenar, aku adalah seorang pati negeri ini. Namaku Suradira. Bagaimana Paman bisa seperti ini? Guragada. Dia berhasil menyuap beberapa senopati, kemudian berkomplot untuk menyudutkan saya di depan Sang Betara. Seolah-olah saya tidak mampu menangani kerusuhan. Sebab setiap kali ada kekacauan, anak buah saya tidak mampu untuk memadamkannya. Sang Betara percaya, kemudian memecat saya. Jadi, apa memang Paman tidak mampu meringkus anak buah Guragada? Mereka seperti tahu setiap langkah yang akan saya ambil. Saya curiga ada kerjasama antara anak buah Guragada dengan beberapa orang senopati. Bahkan dengan penewu dan penatus yang ada dalam pasukan saya. Keterlaluan. Ya. Benar-benar busuk. Iya. Senopati lain yang tidak silau oleh uang Guragada, dan mereka yang masih setia kepada saya, dibuatnya tidak berdaya. Karena jumlah yang jadi kedibal Guragada jauh lebih banyak. Salah satunya adalah Senopati Bungalan. Sampai sekarang dia selalu bertentangan dengan Guragada. Jadi, apa rencana Paman malam ini? Kita hancurkan rumah Guragada. Karena saya yakin mereka sedang ketakutan karena gebrakan Raden berdua kemarin siang. Saudara-saudaraku, waktu yang kita tunggu-tunggu rupanya datang lebih cepat dari yang kita perkirakan. Utusan sahabatku, Empu Ganggadara dari Pulau Kura-Kura sudah datang. Dan yang seperti kalian saksikan, mereka langsung membuat Bromocorah anak buah Guragada kalang kabut. Saat ini mereka dalam keadaan kebingungan dan ketakutan. Kini saatnya kita tekan mereka. Betul, Kipati! Betul! Kipati, saya melihat ada pasukan Kembang Jenar berkumpul di rumah Guragada. Pasti mereka lah pengkhianat-pengkhianat yang harus kita basmi. Tidak peduli saudara atau teman sendiri. Demi tegaknya kebenaran di Kembang Jenar. Akhirnya, dengan bantuan dari Senopati Bungalan, Aditya dan Galuh mampu menghabisi seluruh gerombolan Guragada dan membuat negeri Kembang Jenar menjadi negeri yang aman dan tentram. Ki, saya dan Galuh memutar, menyerang lewat belakang. Baik, hati-hati. Saya akan menyerang dari depan. Ayo!
Bagaimana ini? Siapa yang harus kita bela? Kalian heran aku masih hidup, Gundal Tengik? Berapa harga kalian untuk menjaga rumah Brahmacora ini? Jangan salah paham, Ki. Semua ini adalah tugas Gusti Betara. Kalian telah berkomplot dengan Guragada untuk menyingkirkan aku. Karena aku tidak mau dibeli oleh Brahmacora berkedok pedagang itu. Sekarang, lawan aku. Guragada lari. Tadi dia masuk kamar itu. Guragada sudah tertangkap. Siapa yang bertanggung jawab mengadilinya? Ampun. Ikat dia, Aditya. Semua Brahmacora dan pengkhianat negara ini harus kita serahkan kepada Betara Ri Kembang Jenar. Karena telah berjasa menghabisi gerombolan Guragada, Aditya dan Galuh ditawari oleh Batari untuk menjadi bagian dari Senopati Negeri Kembang Jenar. Tetapi mereka menolaknya secara halus. Tidak ada kata-kata yang lebih terhormat untukku selain mengakui kesalahan. Kakang Patih, aku minta maaf kepadamu. Ampun Gusti Betara. Gusti tidak bersalah. Hanya sedikit kurang adil dalam mendengar berita. Gusti hanya mendengar dari telinga kiri, namun kurang meresapi telinga kanan. Barangkali suara di telinga kiri terlalu bising, Gusti. Apa maksudmu? Guragada telah berhasil menyuap sebagian besar Bayangkara Raja untuk menentang hamba. Bahkan ada anak buah hamba yang dia suap dan mengkhianati hamba, Gusti. Ya, Senopati Bungalan sudah menceritakan segalanya kepadaku. Maukah Kakang memaafkan aku? Tidak pantas seorang Betara minta maaf, Gusti. Seorang Betara tidak pernah salah. Dia hanya keliru. Terima kasih, Kakang. Aku juga mendengar kedua anak muda itu sangat berjasa pada negeri kita. Siapa namamu, anak muda? Hamba Aditya, dari Pulau Kura-Kura, Gusti. Murid Kakang Empu Ganggadara, saudara seperguruan hamba. Sengaja hamba meminta bantuan ke sana, Gusti. Tindakan Kakang telah menyelamatkan Kembang Jenar dari kehancuran. Ternyata Guragada sangat licik dan licin. Kamu juga murid Empu Ganggadara? Bukan, Gusti Betara. Hamba Galuh Parwati dari Padepokan Sugaluh. Hamba teman Kakang Aditya. Kalian benar-benar anak muda yang terpuji. Kembang Jenar berhutang budi kepadamu berdua. Jika kalian bersedia, aku akan sangat gembira jika kalian mau menjadi bayangkaraku. Aditya.
Ayo. Ampun Gusti Betara. Hamba mohon, Gusti tidak murka kepada kami. Kami mohon waktu untuk memikirkan tawaran Gusti yang begitu mulia. Tidak apa-apa. Itu hak kalian. Kalian masih muda. Sekali lagi, terima kasih. Di akhir episode 11 ini ditutup dengan Suliwa dan Tantri yang mencoba untuk menemukan sebuah desa untuk menginap sebelum datangnya malam. Supaya kita bisa menemukan desa untuk menginap. Nginep di hutan juga tidak apa-apa kan, Kang? Menginap di dalam hutan banyak bahayanya, Tantri. Kamu tidak takut? Kenapa harus takut? Kakang seorang pendekar yang tangguh. Atau mungkin Kakang tidak mau melindungi saya? Iya. Bukan begitu. Kalau bahaya dari luar, mungkin kita bisa melawannya. Bukan cuma saya, kamu pun seorang pendekar yang tangguh. Yang lebih menakutkan adalah bahaya yang muncul dari diri kamu dan saya sendiri. Maksud Kakang? Hawa nafsu sering muncul dari dalam diri kita sendiri ketika sepasang manusia berada di tempat yang sunyi. Kakang pikir saya perempuan rendah yang memanfaatkan sepi untuk melampiaskan nafsu? Kalau saya memang gemar mengumbar nafsu, kenapa tidak waktu kita di atas perahu? Kenapa tidak sekarang? Mampukah mereka sampai ke desa terdekat atau malah mereka bermalam di hutan? Nantikan episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. See you.